Yakin ini baru sampai bab 4 Bu Ida yang menjelaskan tentang flowchart-nya. Lah kamu jadinya topiknya apa? Kan waktu itu waktu jimit pertama itu belum laporan saya mau topiknya apa, temanya apa. Jadine yang itu Bu, perencanaan persediaan bahan baku. Pakai Perencanaan metode MRP itu. pakai MRP. Iya. Terus nanti tujuan penelitian kamu apa? Globalnya gitu. Tujuan penelitian. Maksudnya nyusun MRP-nya atau gimana? Halo, Stella. Untuk mengidentifikasi perhitungan menggunakan metode MRP sama untuk mengetahui biaya persediaan bahan bakunya, Bu. Mengidentifikasi perhitungan. Ya, oke, berarti gini ya. Intinya berarti kamu analisis persediaan pakai MRP gitu ya. Walaupun tadi dibilang tujuannya masih agak aneh ya, mengidentifikasi perhitungan itu belum ada objeknya gitu kan, perhitungan apa? Belum jelas Iya, kan? Bu. Oke, saran saya sudah punya ini apa kayak artikel atau mungkin ya kayak jurnal acuan atau mungkin kan sekarang beberapa repositori dari beberapa universitas itu full skripsi itu bisa di download gitu kan? Itu sudah dapat belum? Udah, Bu. Ada ya? Iya, ada. Oke, nah kalau ada acuan itu setidaknya bisa jadikan contoh, tapi jangan plagiat loh ya. Iya, Bu. Oke, jadi kalimatnya itu harus dibuat dengan kalimat sendiri, hindari plagiat ya. Iya, Bu. Oke, berarti sekarang Sheila baru ngerjain yang bab 4 ya, berarti yang flowchart penelitian ya? Iya, yang keterangannya itu. Kalau atas-atasnya udah selesai. Oke, ya udah. Ini nanti saya mau mereview draft laporan Tiara sama Gipsy. Sheila bisa nyimak ya, jadi biar nanti tahu jadikan pelajaran gitu ya, biar nggak diulang lagi gitu. Nanti tak jelasin oke melu-melu kayak jangan kayak gitu ya, Sheila ya. Iya, Bu Ida. Oke, nanti kalau dari review saya punya Tiara sama Gipsy, Sheila juga nggak paham juga boleh tanya. Oke, saya mulai dari Tiara dulu ya. Saya bisa presentasi kan ini ya? Bisa, Bu. Ya, sebentar saya buka dulu file saya. Oh ya, sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf ya. Tiara, Gipsy udah ngaju, apalagi Tiara ya sudah lama banget ngirim file ke saya ya, tapi saya tunda-tunda terus itu nggak tahu Agustus kemarin itu 3 minggu berturut-turut gitu ya. Itu saya banyak cutinya karena ada di internal keluarga gitu Tiara sama Gipsy. Jadi mohon maaf sekali. Kemudian setelah itu perkuliahan mulai masuk di mana kita kan pakai Edlink gitu ya, sistem baru. Sistem baru dosennya juga masih belajar. Saya masih ngoprek-ngoprek itu masih belum paham juga. Ya akhirnya karena saya pikir PKL ini belum begitu mendesak kan ya, artinya ini masih di awal semester. Ya, saya akhirnya punya cara sama Gipsy, bisa saya pending dulu, saya atur lagi skala prioritas gitu ya. Sorry ya Tiara sama Gipsy ya. Ya, Bu. Tidak apa-apa. Oke, baik. Tapi kalau saya mundur-mundurin gitu ya sambil saya perhitungkan ya, ini kan masih waktunya masih lama ya nih, baru awal semester, insya Allah nanti bisa selesai Tiara sama Gipsy itu sebelum sebelum akhir semester insya Allah bisa. Sebentar ini apa nih? Kok ada kayak ginian? Troubleshooting. Semoga bisa a window aja ya. Coba ya.
Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Ini tadi saya baca aja, terus saya tandain aja ya, karena kita mau meet, jadi mau saya sampaikan langsung aja. Ini apa sih? Oke, baik. Apa sih? Nanti ngapain? Ini Mama baru ini, sebentar minggir dulu. Oke. Ini logonya kegedean ya Tiara ya. Saya kuningin. Ya, Bu. Ya. Ini kan marginnya kan segini, logonya ya disesuaikan lah ya. Itu jangan terlalu gede. Kemudian judulnya analisis pengendali kualitas produk garment dengan metode Six Sigma. Oke, ini sudah ya pemenggalannya. Kemudian oke, untuk paragraf 1 ya, ini itu tentang pentingnya kualitas ya, itu ya. Saya pikir udah ya cukup lah langsung di sini. Nah, ini sayangnya gitu ya. Walaupun sudah jauh lebih baik daripada yang pas pertama dulu. Di sini sebentar. Ini udah jelas ya. Cacatnya sudah, ini sudah dijelasin. Nah, ini. Kemarin yang terakhir saya minta ini ya, kayak kenapa sih milih Six Sigma gitu kan ya? Nah, di sini sayangnya Tiara hanya menyebutkan satu saja, padahal di sini kan kalau Tiara cari di Google Scholar itu pasti sudah banyak deh. Ya sudah spesifik produknya garment pakai Six Sigma. Nah, sayangnya di sini kenapa hanya menampilkan tambunan saja? Saran saya sih bisa beberapa gitu ya. 5 pun dapat gitu. Jadi dan jadi ini saran saya itu ya, di sini kan disebutkan penelitian-penelitian pernah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Artinya kan banyak. Cuma di sini sayangnya cuma nyebutin satu. Jadi jangan hanya satu. Ya 5 itu bisa kalau untuk Tiara ini ya, karena cari aja di Google Scholar, kata kuncinya Six Sigma, tekstil atau industri tekstil itu pasti banyak. Terus kemudian ketika mereview penelitian sebelumnya, itu cukup disitasi aja. Di sini kan sudah ada sitasinya. Itu nggak usah pakai judulnya apa. Kenapa nggak perlu? Karena kan nanti ada daftar pustaka. Kalau orang ingin tahu tambunan itu nulisnya di mana, nulis tentang apa, itu kita sudah bisa ke daftar pustaka. Jadi ini nggak perlu gitu ya Tiara ya. Oke, kemudian berikutnya, ketika mereview penelitian orang lain, itu nggak perlu sedetail ini. Cukup jelaskan saja tambunan ini, dia mengendalikan kualitas di mana, produk apa, hasilnya bagaimana, apakah memang bisa dengan Six Sigma itu mengurangi kecacatan atau tidak. Nggak perlu sampai sebanyak ini penjelasannya. Sedetail ini sampai berapa pieces kayak gitu. Katakanlah bisa dijelaskan secara global, misalkan gitu ya, bahwa hasil penelitian tambunan 2020 tadi, Six Sigma untuk produk X itu mampu menurunkan cacat dari, katakanlah awalnya sekian persen menjadi sekian persen, atau dari sekian ribu pieces menjadi sekian ratus pieces. Jadi global saja. Nanti penelitian yang dilakukan oleh orang lain, itu juga dijelaskan seperti itu. Paham maksud saya Tiara? Paham, Bu. Nah, di sini juga masih ada yang kurang. Ini kan Tiara baru mereview penelitian lain. Tiara pakai Six Sigma, dan Six Sigma itu sudah digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Nah, kalau tadi sudah mereview katakanlah 5 penelitian, itu kemudian ada ya kesimpulan gitulah.
Kan tadi kita sudah jelaskan ya, misalkan ya penelitian Tambunan mampu mereduksi cacat, nanti penelitian siapa lagi gitu mampu juga mereduksi cacat dan sebagainya. Nah, itu disimpulkan sama Tiara. Dengan demikian, metode Six Sigma itu mampu. Makanya tadi di sini pernyataan Tiara yang ini tuh dirasa tepat, ini bukan lagi dirasa lagi, nggak lagi pakai perasaan. Karena ada bukti. Jelas maksud saya, Tiara? Jelas, Bu. Halo? Oke, jadi nanti setelah menguraikan beberapa penelitian, itu disimpulkan gitu ya, bahwa memang Six Sigma ini tepat, alasannya dari hasil penelitian tadi disimpulkan. Memang mampu mengurangi secara signifikan atau apa gitu. Gitu ya. Lebih lengkap lagi ditambahi kelebihan dan kekurangannya, kelebihan Six Sigma apa, kekurangannya apa gitu. Sehingga cocok nih kalau kasus atau permasalahan saya tadi di atas tadi yang sudah diuraikan Tiara, itu pakai Six Sigma, itu cocok gitu. Dan itu nanti kalau sudah dituliskan ketika ujian itu juga akan memudahkan Tiara ketika ditanya. Kenapa sih pakai Six Sigma? Nah, itu udah ditulis gitu. Beda kalau kita belum menuliskan, nanti masih cari-cari alasan. Itu untuk bab pendahuluan ya. Pendahuluan. Kemudian perumusan masalah. Nanti kaitannya sama ini ya, sama apa namanya, tujuan ya. Apakah kecacatan masih dalam batas kendali? Oke, saya tanya Tiara. Kira-kira kamu kan sudah menuliskan di bab 4 tuh. Nanti pakai Six Sigma yang D-Mic itu kan? Iya, Bu. Terus ada tools-toolsnya toh? Ada histogram, ada apa-apa gitu kan? Iya, Bu. Nah, kira-kira tujuan nomor 1 nanti dijawabnya pakai tools apa nanti? Itu nanti pakai terus yang menghitung batas kontrol UCL sama itu, Bu. Bentar, Bang. UCL sama LCL. Pakai Terus? P kontrol itu. Oh, pakai P kontrol atau Q kontrol? Iya, P kontrol. Oke. Terus ini maksudnya apa nomor 2 ini? Bedanya sama nomor 1 apa? Itu kan nomor 2 itu kan tadi saya lupa di beberapa itu ada kayak batas-batas sigma yang digunakan gitu loh, Bu. Jadi kan nanti dihitung sigmanya. Nah, nanti tuh kayak ada tabel itu penjelasan, misal sigma sekian itu masuk rata-rata Indonesia itu segini. Terus kalau rata-rata US atau luar negeri itu segini gitu, Bu. Ya, saya tahu. Berarti kalau nomor 1 itu kayak kecacatannya itu masih terkendali, nggak masih dalam batas kendali untuk produksinya produk itu gitu, Bu. Masih Pakai dalam kontrol. batas kendali. Terus, lah kalau masih dalam batas kendali, kan ini berarti kamu belum tahu kan cacatnya itu masih dalam batas kendali atau tidak gitu kan? Maksudnya gini, data awal Tiara itu belum tahu ya bahwa cacatnya itu masih dalam batas kendali atau tidak gitu. Iya. Saya kebayangnya itu bisa masuk kedua kalau 1 itu ada yang di luar batas kendali kan? Kalau senangkep saya dari jurnal itu beda poin gitu loh, Bu. Maksudnya kayak batas kendali yang di PT itu gimana yang jelasinnya? Ya gini. Kalau tadi saya baca di punya GIPSI ya, GIPSI itu perusahaan sudah punya batasan kendali sendiri. Terus di pendahuluan itu di GIPSI itu sudah jelas bahwa kenyataannya di lapangan itu persentase cacatnya di luar batas kendali perusahaan, sehingga perlu untuk pengendalian kualitas. Itu di GIPSI sudah jelas. Cuman yang di Tiara ini saya masih bingung gitu loh. Yang nomor 1 sama nomor 2 ini loh.
Ya, nanti gimana ya? Ini pokoknya nanti kamu perjelas lagi, gitulah ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian nomor 3, itu kan berarti faktor-faktor apa saja ya? Iya. Terus pertanyaan saya, hanya berhenti di identifikasi faktor-faktor gitu? Iya, itu, Bu. Iya, Iya. mosok. Oh, masuk ke usulan itu, Bu, nanti. Hah? Kayak apa namanya? Kan nanti di DM AIC itu kan ada yang bagian improve itu, Bu. Nah, itu nanti Ya, kayak terus? Lah mana improve-nya? Kok nggak kamu masukin di perumusan masalah? Termasuk di tujuan? Kalau ini faktor-faktor apa saja kan baru, misalkan cacatnya sobek itu karena bahan bakunya jelek, karena mesinnya kurang perawatan, kayak gitu. iya. Lah terus, padahal di mic itu ada improve. Ya, itu dipikirkan ya. Karena di flowchart kamu lengkap tuh di mic-nya. Ada define, ada measure, ada analyze, improve, control, sampai kontrol malah. Nah, jadi gini, yang ingin saya sampaikan adalah ketika membuat perumusan masalah tujuan itu kan linkage ya. Jadi ketika membuat perumusan masalah itu disesuaikan dengan flowchart penelitiannya. Tools-toolsnya yang dipakai, pastikan flowchart-nya itu sudah mencakup semua yang ditulis di perumusan dan tujuan. Pastikan tools-toolsnya atau apa ya namanya ya, alat-alatnya yang digunakan itu semuanya sudah bisa digunakan untuk menjawab perumusan dan tujuan. Dan nanti akhirnya di bab terakhir itu disimpulkan di kesimpulan. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang berlebihan. Di sini hanya menuliskan sampai faktor-faktor apa saja, tapi di flowchart-nya sudah sampai kontrol. Kan nggak nyambung. Paham maksud saya, Tara? Paham, Bu. Cuma Ya. saya masih bingungnya itu kan nanti misal di bagian kan kayak masih usulan gitulah, itu rumusan masalahnya itu gimana, Bu? Maksudnya kayak Ya gimana ya, kamu cari, ada itu di Gipsy, bisa Gipsy. oh ya udah, Bu. Itu PR kamu. Ya, kamu perbanyak lagi baca jurnal, baca artikel terkait dengan Six Sigma. Itu ya, saya hanya mancing aja di sini perannya pembimbing. Buka pikiran kamu gitu. Mau gimana merumuskannya? Tugas kamu, Tiara. Oke? Ya, Bu. Oke, jadi inti pesan saya tadi di situ. Artinya perumusan masalah, tujuan, kemudian flowchart-nya di metodenya itu harus klop. Nggak boleh ada yang kelewat, nggak boleh juga ada yang kelebihan. Gitu. Artinya tadi ya, metodenya itu sudah harus bisa menjawab semua tujuan yang mau dicapai. Gitu. Nah, ini berarti sama ya, tujuan sama perumusan sama ya. Nanti tinggal ini aja disesuaikan. Kemudian batasan. Jadi menuliskan batasan ini harusnya, apa ini maksudnya batasan nomor 1? Mengambil sampel produk. Itu maksudnya apa sih? Maksud saya itu yang diambil untuk perhitungannya itu produknya Just Brand gitu, Bu. Nah, harusnya penulisannya bukan kayak gitu. Produk yang diteliti atau sampel produk yang diteliti adalah ini. Kalau perlu dikasih alasan kenapa produk Just Brand, walaupun tadi di atas sudah ya, karena produk ini misalkan tingkat kecatatannya di luar kendali misalkan. Kemudian nomor 2, ini maksudnya apa juga ini? Penelitian dilakukan harian ini maksudnya apa? Maksudnya diambil setiap harinya gitu loh, Bu. Ya, ini penulisannya ya harusnya ya. Jadi batasan itu misalkan batasi harusnya di perusahaan itu produknya banyak, kamu hanya ngambil 1 produk saja atau 2 produk saja atau 3 produk saja. Itu batasan. Kemudian datanya, misalkan di perusahaan itu datanya
sebenarnya produksinya misalkan harusnya 24 jam dia full 3 shift, tapi kamu hanya ngambil datanya hanya di shift siang saja atau shift pagi saja. Harusnya perusahaan itu beroperasinya nggak ada hari libur, Sabtu Minggu tetap jalan, tapi kamu ngambil datanya hanya pas weekday Senin sampai Senin sampai Jumat selama 1 bulan atau 2 bulan. Itu adalah batasan. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, jadi nanti diperbaiki lagi ya. Jadi kalau ketika menuliskan laporan itu kan ketika ini sudah dalam bentuk laporan itu kan tidak harus si pembaca itu akan tanya. Kalau kayak gini kan saya masih bisa tanya Tiara gitu kan. Tapi ketika ini sudah masuk di laporan apalagi nanti jurnal gitu kan, sebisa mungkin orang membaca tulisan kita itu jelas gitu ya, tidak lagi memerlukan penjelasan lebih lanjut dari si penulis. Ya kalau bisa ketemu penulisnya seperti itu. Ya jadi sejelas mungkin ya. Oke, terus kemudian ini 21 22 ini harusnya berapa? Masuk langsung 3. Disesuaikan ya. Iya, Bu. Kemudian ini kalau ininya miring, italic ini harusnya ya tetap ini ya. Bullet number-nya ini loh, itu enggak ikutan miring. Bawah bisa kok kamu kok di bawahnya ya. Terus ini apa? Kamu tahu nggak kesalahan kamu? Yang saya merahi tahu nggak kesalahan kamu? Harusnya metodologi. Nah. Oke, terus kemudian ini apakah perlu di bold sih ini rumus ini? Saya nggak paham ini. Kenapa mesti di bold? Itu pakai rumus udah gitu, Ibu. Masa? Itu bisa. Oh, berarti nggak harus di bold ya, Bu? Ya enggak lah, ngapain di bold? Kan yang di bold harusnya yang judul terus subbab gitu-gitu kan, subbab gitu kan? Ya, Iya, Bu. itu enggak harus di bold itu. Nah, terus gini, ini saya baru ketemu nih, tadi belum nemuin. Tadi di Gipsy juga ada. Jadi kalau ketika kita merujuk ya suatu gambar atau tabel, itu nggak usah pakai kata berikut di bawah ini kayak gitu lagi. Kan kita sudah nyebut, ditunjukkan pada tabel sekian. Udah nggak usah tabel ini berikut ini, di bawah ini, tabel ini nggak usah ya. Jadi hindari pakai kata berikut di bawah ini kayak gitu ya. Nanti di Gipsy juga ada hal seperti itu. Jadi langsung aja ini, tingkat pencapaian sigma ditunjukkan pada tabel 2. Udah cukup, nggak usah pakai berikut. Nanti kita sebagai pembaca udah mau nyari tabel 2-nya di mana. Gitu, nggak usah pakai tabel 2 di bawah ini. Nggak perlu. Sudah langsung dibilang tabel 2, kita sudah tahu. Itu sudah jelas, sangat jelas. Tabel 2, oh cari tabel 2-nya. Gitu ya. Ini juga berikut ini nggak usah. Nanti dicari ya Tiara ya. Pakai kata berikut di bawah ini yang merujuk tabel, rumus, gambar, hilangin. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, kemudian nah ini kan ada 1 2 3 4 5 6. Tapi ini hanya ada 1 2 3 4. Membingungkan pembaca. Oh iya. Itu kan ada yang sebenarnya ada yang itu loh, Bu, kayak jadi satu gitu, Bu. Nah, iyalah harusnya ya kamu kasih garis aja. Di panduannya emang format tabel seperti ini di panduan PKL. Iya, di sini nggak ada garis-garis gitu. Nggak ada. Kan panduan kan gitu doang, Bu. Panduan memang gini ya? Iya, Ibu. Tabelnya judul apa yang digaris cuma atasnya itu sama bawah. Ya udah kalau gitu, kalau ini memang ini sangat tidak kompetitif itu misalkan 1 sigma itu sangat tidak kompetitif. Yang Indonesia 2 sama 3 gitu ya. Ya udah, 2-nya rata-rata industri Indonesia, 3-nya juga tulis lagi aja rata-rata industri Indonesia gitu, tulis 2 kali. Baik, Bu. Ya, daripada ini membingungkan gitu ya.
Karena kan kalau ini masih di file komputer gini saya bisa lihat, oh ini ternyata garisnya gini, ini di merge gitu kan. Tapi kalau sudah dalam bentuk laporan kan orang nggak tahu lagi ini, kan nggak kelihatan garisnya. Paham ya? Ya, Bu. Oke, kemudian ini masih ada ya apa? Istilah asing harusnya di italic. Kemudian juga ini ya kalau titik itu nggak ada spasi ya. Ini loh, Tiara. Oh iya, Bu. Ya, ini ya udah kayak gini aja langsung titik gitu. Nah, ini udah bagus ini gambar 3 selesai. Ditunjukkan gambar 4 selesai gitu, nggak usah pakai berikut, nggak usah pakai di bawah ini. Oke, terus ini strukturnya kok kecil-kecil banget ya. Kalau memang nggak ada kaitannya yang sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak ya kamu ini. Atau kalau nggak langsung ke struktur bagian QC-nya gitu, jelasin gitu aja nggak apa-apa. Tiara ini kecil-kecil banget ya, dan nanti di print kayaknya nggak kelihatan ya. Ya, Bu. Jadi langsung aja. Nah, kalau ini kan struktur PT secara keseluruhan. Sementara pembahasan kamu kan hanya di bagian QC. Sudah langsung aja struktur di bagian misalkan produksinya. Gitu aja. Ini hanya di bagian produksinya aja kayak gitu. Nanti QC-nya itu. Ini atau kalau memang pengen semuanya ya ini kamu ini ulang. Ini kayaknya cuma ini ya, capture ya. Enggak itu, Bu, itu bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, cuma emang bagiannya banyak banget. Ya mungkin agak digedein kali ya. Kalau bikin sendiri ya. Mungkin ini kan marginnya masih terlalu lebar ya. Ini kan berarti landscape kan dia. Ini udah kamu setting landscape kan? Iya. Ya, ini agak digedein aja nggak apa-apa. Ya. Iya, Bu. Marginnya agak mepet gitu nggak apa-apa. Biar nggak terlalu kecil banget. Baik, Bu. Oke, terus oke. Nah, ini flowchart-nya juga kecil banget ini, Tiara. Justru malah yang panah-panahnya ini kecil aja, malah yang isian kotaknya ini yang malah kekecilan. Ya. Kemudian juga ini saya nggak paham ini maksudnya apa ini kayak gini nih. Terus ini kayak gini nih apa? Gitu ya. Saya mau tanya. Ya? Iya, itu kan saya dapat kayak referensi flowchart gitu. Nah, kayak panah-panah gitu tuh kayak metodenya gitu loh, Bu. Apa? Tulisnya. Nah, yang benar itu gimana, Bu? Untuk misalnya kayak di bagian itu tuh tulisnya ini. Ini malah membingungkan itu ya. Lah ini pengumpulan data emang tulisnya ini pengumpulan data gitu ya. Ini dah. Ini apa namanya? Six Sigma itu kan dimulai dari DMIC itu kan, define. Ya, ini kan? Iya, Bu. Bedanya define sama identifikasi dan rumusan masalah ini apa? Kalau di define itu udah ada data-data kecacatannya kayak gitu, Bu. Data pengumpulan data-datanya gitu, Bu. Pengumpulan data kecacatan. Nah, tadi pas awal-awal tadi kan juga sudah toh? Awal yang mana, Bu, maksudnya? Ya yang bab 1 tadi loh, ketika kamu mengidentifikasi masalah itu tadi juga sudah ada data-data kecacatan kan? Maksud saya itu Bu, kayak data jumlah cacatnya yang sama jumlah jenis cacatnya. Tadi itu kan kayak cuma secara iya. Kan nanti itu ada jenis-jenis cacatnya sendiri gitu, Bu. Ini kalau menurut saya ya identifikasi dan perumusan masalahnya jadi satu aja nggak apa-apa gitu kan ya? Iya, Bu. Jadi satu, kemudian define. Nah, kalau mau ditulis toolsnya, tulis aja di kotaknya sini, di bawahnya gitu. Define nanti pakai tools apa kamu? Ada tools nggak atau kualitatif saja? Atau maksudnya dari hasil pengumpulan data aja? Dari hasil pengumpulan data aja, Bu. Ya udah define gitu kan? Terus, nah ini berarti harusnya
Harusnya gini, ini kan identifikasi dan rumusan masalah. Bukannya untuk bisa mendefinisikan kamu perlu mengumpulkan data-data dulu nggak? Iya, Bu. Nah, harusnya kan malah jadi aneh ini ya. Jadi diurutin aja logika nanti kamu tuh gimana ngerjainnya. Ya, saya untuk bisa mendefinisikan itu saya harus punya data-data awal nggak sih? Kayak gitu. Nah, kalau memang perlu data-data awal ya berarti pengumpulan datanya di atas. Baru masuk ke inti dari Six Sigma kan ini yang DMAIC ini. Iya, Bu. Ya. Nah, terus kemudian define measure. Measure-nya nanti pakai apa untuk measure-nya? Maksudnya pakai ini, dua ini. Iya, iya, Bu. Udah terus di kotaknya ini aja pakai strip-strip gitu. Nggak usah pakai kayak gini, ini membingungkan. Nanti analisnya pakai ini kan. Iya, Bu. Udah di dalam kotak ini aja langsung gitu ya. Di dalam kotak itu langsung dikasih apa kayak balet itu loh. Pakai balet ini loh. Paham ya? Itu malah lebih mudah dipahami. Nah, terkait pengumpulan data ini juga harus kamu jelaskan data apa saja yang kamu kumpulkan. Ini kan hanya pengumpulan data saja. Ini dikasih balet-balet lagi, data apa? Data jumlah, data apa terserah. Memang yang mau kamu perlukan untuk mengolah DMAIC ini apa saja itu harus dituliskan. Jadi bukan hanya sekedar pengumpulan data. Paham ya? Paham, Bu. Oke, terus improve. Ini ada usulan perbaikan yang namanya improve itu ya usulan perbaikan. Ini ngapain? Nggak perlu ada gitu kan ya. Oke, saya tanya Tiara. Ini DMAIC ini mau kamu pakai semua? Iya, Bu. Tapi emang bisa kalau dipotong, Bu? Loh, lah saya tanya, emang kamu semuanya bisa nanti sampai ke DMAIC itu sampai ke kontrol bisa? Kalau ke kontrolnya enggak bisa, Bu, sebenarnya. Lah terus? Saya kira kan kayak metode berarti harus semua dipakai gitu, Bu. Lah emang kamu bisa nanti sampai ke kontrol enggak? Saya tanya. Enggak bisa. Enggak. Hah? Enggak bisa. Hanya Bu. sampai apa? Hanya sampai usulan. Berarti Sampai di MAIC itu hanya sampai apa? sampai improve. Sampai improve. Justru itu yang kamu jadikan batasan masalah. Kenapa harusnya Six Sigma itu DMAIC? Kenapa kamu hanya sampai improve? Kamu jadikan batasan masalah disertai alasannya. Paham? Paham, Bu. Ya, jadi kita bisa sampai kontrol kalau memang kita dapat akses boleh melakukan perbaikan, usulan perbaikan kita, kemudian kita bandingkan gitu kan? Iya. Ya. Jadi nanti diperbaiki ya, dirombak ya. Ya, Bu. Oke, termasuk penjelasannya ya, ini saya merahi. Ini karena ini ya, nanti disesuaikan dengan flowchart-nya ya. Ya, Bu. Oke. Nanti gini, setiap kotak itu harus ada penjelasannya. Urut gitu ya. Di lapangan di pustaka, identifikasi masalah, rumusan. Nah, di sini malah pengumpulan datanya kan nggak ada nih. Gitu ya. Baik, Bu. Itu aja untuk reviewnya Tiara ya. Nah, daftar pustakanya kok kursi diimen. Dibanyakin ya daftar pustakanya. Ya, Bu. Biasanya daftar pustaka tuh minimal ya 1 lembar gini atau 2 lembar gitu loh. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Tiara. Belum ada sih, Bu. Oke, nanti direvisi lagi ya. Oke, baik. Saya stop dulu. Saya ganti ke Gipsy ya. Saya ganti Gipsy. Gipsy nggak begitu banyak sih ininya, revisinya. Sudah lumayan bagus. Gipsy. Ya, Bu. Halo. Halo. Judulnya apa? Orang ono judulnya piye? Ya.
Ya, Ya, nah sejudul ya. Jadi lengkap kayak tadi ya. Ya meskipun sampai ke kayak daftar halaman pustaka. pemasukan Oh iya. gitu-gitu belum ada nggak apa-apa. Yang penting halaman judul dulu gitu ya. Ini judulnya apa kan? Saya nggak tahu ya. Kemudian ini hanya kesalahan kecil ya. Nah nih, kayaknya tadi di Tiara mungkin ada juga ya. Kamu tahu kesalahan kamu nggak, Gipsy? Ini apa? Di bidang dispasi. Di spasi Nah, bidang. Oh iya. iya. Tuh banyak tuh kayaknya ya. Ini juga. Kemudian ini apa ini? Saya merahin ini apa ini? Double-double, Bu. Wah, nggak ngerti saya. Kemudian ini juga sudah saya jelasin ya kayaknya ya. Ini kan kamu di unit bisnis. Nah, ini harusnya ini kamu tuliskan dulu. Jangan SMS-nya dulu. Kamu tuliskan dulu Solo Murni Security Printing. Nah, baru apanya singkatannya. Gitu ya. Kalau memang istilahnya di sana Solo Murni Security Printing itu disingkatnya seringnya SMS, berarti ini kebalik. Unit bisnis Solo Murni Security Printing dalam kurung SMS. Nah, berikutnya Gipsy sudah boleh menuliskan ke bawah itu pakai SMS saja, nggak usah lengkap kayak gini lagi. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa SMS itu adalah unit bisnis Solo Murni Security Printing gitu. Jelas maksud saya, Gipsy? Jelas, Bu. Ya, jadi kalau memang mau pakai istilah, maksudnya mau pakai singkatan, Solo Murni Security Printing itu Gipsy mau pakai singkatan SMS, nanti ke bawah sudah bisa langsung pakai SMS. Kalau tetap mau pakai keseluruhan, ya sudah ngapain disingkat, nggak usah disingkat aja. Semuanya dari awal sampai akhir pakai lengkap unit bisnis Solo Murni Security Printing gitu. Jelas ya Gipsy ya maksud saya ya. Jelas. Jadi silahkan pilih mau pakai yang full. Jadi kalau tetap ke belakang mau pakai full, nggak usah pakai singkatan SMS. Tapi kalau di depan di sini sudah disingkat SMS, itu ke belakang boleh pakai itu SMS itu. Jadi nanti pembaca sudah tahu SMS ini apa sih. Pembaca akan lihat lagi di awal. Nggak bakal lagi berpikiran bahwa SMS ini short message service yang SMS biasa itu, bukan gitu. Jadi gunanya kita menyingkat ketika di awal itu karena memang ke belakang kita pengen langsung pakai singkatan itu. Itu kalau biasanya dalam aturan penulisan ya. Kemudian nah ini tadi ya sama dengan Tiara ya. Nanti dicek lagi. Saya hanya baru nemu ini atau beberapa gitu ya. Nanti dicek lagi. Nggak boleh pakai kata berikut, nggak boleh kata ini gitu ya. Jadi langsung aja. Ini smart card-nya harus italic ya. Jadi langsung aja data produksi smart card telco ditampilkan pada tabel sekian. Itu ya. Terus sekarang saya tanya, di panduan itu harusnya tabelnya tabel 1 atau tabel 11 ngikuti babnya sih? Tadi kan Tiara tabelnya tabel 1, 2, 3 gitu kan? Gambar 1, 2, 3. Tapi di Gipsy ini ngikuti babnya. Kalau di bab 1 berarti 1, 1, 1, 2 gitu. Nanti Gipsy lihat lagi ya. Saya nggak tahu yang benar yang punya Gipsy atau yang punya Tiara. Nanti coba lihat panduan PKL ya. Iya, Bu. Ada di ini kan kayaknya ya. Ada di mana? Punya kan kalian panduan PKL-nya? Punya, Bu. Oke. Sebentar ya. Ini anak saya ada apa ini? Bentar. Tugas tuh loh. Nggak tahu. Oke, terus kemudian ini kan si Gipsy sudah cukup jelas gitu ya bahwa batas perusahaan itu kan kayaknya di sini disebutkan 5% gitu ya.
Terus di sini kenyataannya semuanya di atas kan ya. Iya. Nah, itu nggak usah lagi disebutkan cukup tinggi. Ini sudah pakai, ini juga di atas ini. Harusnya diapain? Di atas, di bawah, di samping itu D-nya pisah atau enggak sih? Bisa. Nah, ingat ya, bisa nggak sih membedakan kapan dipisah, kapan disambung? Kalau kata kerja disambung. Iya, kalau D-nya itu imbuhan gitu kan. Dari kata beri, diberi, itu berarti disambung. Tapi kalau menyatakan tempat, itu dipisah. Nanti dicek lagi ya. Kemudian, ini kan si Gipsy nyebutin ya banyak metode yang membahas tentang pengendalian kualitas. Lebih baik di sini ditulis dulu sebutin dulu apa sih metode-metode tentang pengendalian kualitas kayak tadi Six Sigma, terus apalagi. Nah, baru masuk ke sini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah FTA dan FMEA. Jadi di sini jangan hanya bilang banyak aja. Gipsy sebutin dulu. Kira-kira apa aja sih metode-metode, baru kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian di sini Gipsy sudah menyebutkan apa saja kelebihannya gitu ya, FTA, FMEA. Cuman sayangnya belum menyebutkan penelitian-penelitian sejenis ya yang menggunakan FMEA dan FTA. Kayak yang punya Tiara tadi loh. Pastinya ada kan ya? Gipsy sudah punya ini kan ya, sudah punya beberapa artikel jurnal kan ya yang pakai FTA, FMEA. Iya. Ya, itu dituliskan aja. Jadi nanti untuk mendukung ini, mendukung yang sudah Gipsy jelaskan di sini. Ya, jadi tadi ya kalau Tiara tadi sudah menyebutkan satu penelitian, tapi belum menyebutkan kayak ini ya, menyimpulkan. Nah, kalau Gipsy ini baru menyebutkan ini apa FTA keunggulannya di sini sudah ada, tapi belum menjelaskan beberapa penelitian yang telah menggunakan FTA FMEA. Ya, kalau memang ada yang sudah menggunakan FTA dan FMEA di bidang di segmen produk atau di produk yang sesuai dengan yang Gipsy tulis itu bagus, tapi kalau nggak menemukan misalkan yang lain tuh pakai FTA, FMEA itu tapi produknya yang lain itu yang nggak apa-apa. Gitu untuk memperkuat bahwa metode ini itu memang telah banyak digunakan. Artinya kalau banyak digunakan itu kan artinya metode itu gimana ya dibilangnya? Kalau artinya berarti kan bisa dipakai gitu loh. Ada bukti bahwa penelitian ini bisa dipakai. Gitu ya. Itu tambahan saya. Kemudian, ya. Ini sudah, ini ya, apa saja itu dipisah ya. Itu, berarti ini yang pertama jadi cacat dominan, faktor-faktor, usulan perbaikan. It's okay. Batasan. Ini tadi ya, ini SMS ini tadi. Terus, ya ini nomor 2 ini maksudnya apa sih? Saya belum paham ini. Maksudnya membatasi apa ini nomor 2, Gipsy? Halo? Iya, Bu. Yang nomor 2 itu maksudnya membatasi apa? Saya belum paham itu. Kan produksinya itu kan ada 2 jenis market, telco dan non-telco. Ini kamu maksudnya telco? Ya. Oke, berarti kalau yang pertama ini kan kamu membatasi unit bisnisnya. Iya. Yang kedua membatasi produknya kan? Iya, Bu. Nah, berarti bukan data yang digunakan loh. Paham maksud saya? Produk yang dianalisis gitu loh, atau apa gitu loh. Oh iya. Ya. Nah, kalau data, itu tadi yang saya jelaskan sama dengan Tiara tadi. Kan ini memerlukan pengambilan data. Nah, data tuh kamu tuh yang kamu pakai apakah data tahun lalu,
atau data beberapa bulan yang lalu, atau spesifik data bulan apa, Agustus, kayak gitu disebutkan. Itu namanya membatasi. Paham ya? Terus yang nomor 3, pembatasan apa itu? Memberikan usulan perbaikan. Itu kok batasan sih? Maksudnya apa nomor 3? Halo? Bingung juga, Bu. Hah? Bingung juga. Lihat maksudnya apa itu? Menuliskan itu tuh maksudnya membatasi apa sih? Bahwa nanti usulan perbaikannya hanya untuk produk Smart Card Telco gitu? Iya. Lah ngapain kamu batasi? Wong kamu sudah batasi nanti produk yang kamu analisis Smart Card Telco, ya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi kan sudah dibatasi unit bisnisnya. Jadi di PT Solo Murni itu kan gambarannya banyak unit bisnis. Iya. GIPSI fokusnya di unit bisnis SMS. Di unit bisnis SMS ada beberapa produk. Dibatasi hanya yang telco. Gitu toh? Justru malah pengambilan datanya yang perlu dibatasi lagi. Apakah data dalam kurun waktu setahun, 1 semester, atau hanya 1 bulan, atau bahkan hanya 1 minggu. Gitu. Paham ya? Paham, Bu. Tapi itu Yuk. produksinya nggak selalu rutin gitu, Ibu. Jadi berdasarkan jobnya, berdasarkan customer-nya itu pesen Lah iya, berapa. ya nggak apa-apa. Tapi kan kamu ngambil datanya itu periode kapan gitu loh, kan perlu dijelaskan. Oh, ya. Ya, apakah mungkin bisa jadi perusahaan memang PKL-nya hanya sebulan, tapi perusahaan itu rekor datanya bagus gitu kan, kamu bisa dapat data selama 1 semester gitu kan bisa toh? Iya. Ya. Terus ini apakah memang kalau subjudul gini menjorok gitu ya? Tadi kayaknya punya Tiara enggak ya? Ini loh. Kalau ini kan di sini ya batasnya ya. Apakah kalau ada 211 ini menjorok atau 211-nya tetap di sini? Itu nanti tolong diperhatikan ya. Ini terkait format sih sebenarnya. Ya. Itu terus ini apa lagi itu? Ini nanti Pareto dipakai ya? Dipakai, Bu. Dipakai ya, memang dipakai ya? Iya. Oke. Sebentar. Nah, terus ini kalau misalkan tabelnya kepotong gini ya, itu header-nya jangan dihilangi. Ya. Paham maksud saya? Oh iya, dikasih header lagi gitu ya. Iya, kan ada kan di sini layout itu repeat apa itu? Repeat header rows itu kan ini harusnya ini ya. Gitu. Itu enggak boleh kalau tabel kepotong gitu header-nya enggak boleh dihilangin. Termasuk ini ya, caption-nya ya ini. Apakah tabelnya urut dari 1 2 3 4 5 atau ngikuti bab, nanti tolong di ini di apa? Dicek lagi panduan. Terus juga ini kan nanti laporan bertiga ini kan nanti banyak angka-angka ya. Nanti tolong yang konsisten ya. Kalau pakai ribuan itu satuannya apa? Sorry kok satuan. Tandanya apa? Titik apa koma? Terus kalau desimal itu apa? Itu konsisten dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai digabung-gabung. Jangan sampai di bab 1 desimal itu pakai koma, nanti di bab 5 desimalnya pakai titik. Kayak gitu ya. Jadi nanti tolong yang konsisten. Karena banyak ini ya, banyak apa namanya? Angka-angka. Ah, ini rumus-rumus belum dikasih nomor ya. GIPSI ya. Nah, nanti dikasih ya. Jadi nanti kayak punya Tiara tadi loh, nanti rumus berapa gitu. Nah, ini RPN ini ya, apa dihitung dengan rumus sekian. Ini jangan cuma rumus tok. Kenapa mesti dikasih penomoran? Jadi nanti ketika di bab 4 yang penjelasan flowchart, itu kita nggak usah lagi nulis rumusnya gitu. Bisa langsung perhitungan ini menggunakan rumus sekian gitu. Nggak perlu lagi nulis lagi. Itu ini tinjauan umum perusahaan.
Udah cukup lengkap ya. Ini tabelnya belum ada captionnya ya. Terus flowchart ini pengumpulan data. Tadi saya sih sudah baca gitu ya. Pas baca sekilas di penjelasannya. Ini maksudnya data produksi itu data apa? Jumlah produksinya atau apanya itu harusnya yang jelas ya. Ini loh. Walaupun di data produksi itu maksudnya apa? Total produksinya. Total. Oke, apakah misalkan data total produksi Smart Card Telco per bulan atau apa gitu. Jadi langsung spesifik aja. Walaupun nanti diulang lagi di penjelasan. Di sini kan penjelasannya ada nih, data apa nih? Total produksi, total reject. Nah, itu malah ada total reject. Tapi di sini malah nggak ada total reject. Ini adanya di jenis reject. Jenis reject kan beda dengan total reject kan? Jadi apa yang dituliskan di sini di mana di flowchart sama di penjelasan itu nyambung ya. Jadi jangan sampai di penjelasan ini detail data total produksi dan total reject. Tapi di sininya di flowchartnya enggak hanya data produksi saja. Langsung aja disesuaikan. Jadi bayangannya gini, orang itu lihat flowchartnya itu sudah kebayang gitu loh. Oh, berarti ini datanya data jumlah produksinya sama jumlah reject-nya gitu. Terus perlu jenis reject juga gitu. Terus pertanyaan saya, ini penyebabnya ini apakah memang kan tadi di judulnya ada identifikasi faktor-faktor penyebab ya? Bedanya apa di sini? Kok pengumpulan data awalnya itu perlu juga mengumpulkan penyebab? Bisa dijelaskan, Gipsy? Halo? Halo, Bu. Data jenis reject. Halo? Halo, Bu. Ya. Ini maksudnya apa penyebabnya ini? Kan tadi tujuan penelitian kamu ada identifikasi faktor penyebab. Tapi kenapa di sini jadi pengumpulan data awal? Atau mungkin berbeda gitu maksudnya? Jadi penyebabnya enggak jadi. Jadi ini cuma data jenis reject produksi Smart Card Telco aja. Jenis jumlahnya ya enggak? Jumlahnya masuk di nomor 1. Berarti nomor 1 itu nanti data total produksi dan total reject. Terus yang nomor 2? Data jenis reject-nya. Yakin ya dengan data jumlah produksi, jumlah reject sama jenis reject itu bisa digunakan untuk mengolah data? Bisa. Gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa yang kita tuliskan di pengumpulan data itu sudah cukup untuk kita melakukan pengolahan data. Jangan sampai justru di sini penyebab ini nanti yang akan kita cari, kok malah kita kumpulkan gitu loh. Ya. Paham ya? Karena kan tadi tujuannya itu identifikasi penyebab. Kecuali misalkan ternyata sebenarnya di sini tuh penyebabnya beda dengan nanti yang kita olah. Nah, itu harus dijelaskan. Maksudnya yang mau kita olah itu penyebab yang bagaimana, ini penyebab yang apa, itu ada bedanya, itu harus dijelaskan. Kemudian berikutnya pengolahan data, ini nanti kan sampai ke improve ya. Kemudian ini, sebentar, ini saya gini ya, saya split ya. Saya mau tanya Gipsy, meyakinkan Gipsy apakah yang ditulis di sini sudah menjawab tujuan tadi. Mana? Oke, identifikasi jenis cacat dominan, itu nanti pakai apa kamu?
Diagram Pareto. Pareto. Identifikasi faktor yang menyebabkan ini tujuan nomor 2. Dijawab pakai yang mana? FTA itu, Bu. FTA. Terus yang nomor 3 dijawab pakai apa? FMEA. FMEA. Berarti dari FMEA itu sudah bisa memberikan usulan perbaikan ya? Ayo gimana? Di FMEA itu nanti kan diperoleh angka RPN itu, Bu. Angka RPN. Terus? Itu nanti yang yang punya nilai RPN tertinggi, kemudian dianalisis lagi menggunakan 5W1H itu. Mencari usulan perbaikannya. Nah, berarti ini kan enggak, nah ini loh maksud saya. Yang ini loh. Kok rekomendasi perbaikan menggunakan FMEA, padahal FMEA ada di pengolahan gitu loh. Oh iya, iya. Paham maksud saya? Ya. Harusnya kan ini semua termasuk usulan perbaikan itu masuk di pengolahan kan? Baru di sini ya langsung pembahasan. Hasil dan pembahasan ini maksudnya kan hasil dari pengolahan data toh. Ini langsung masuk analisis saja. Ini nggak ada, ini sebenarnya ini semua ini masuk di pengolahan. Jadi setelah FMEA, kemudian nanti usulan perbaikan toh pakai 5W1H gitu kan? Berarti analisisnya ya, Bu. Apanya? Analisisnya menggunakan 5W1H. Sebenarnya analisis itu kita bandingin sebenarnya dari hasil tadi. Enggak gini loh. Ini kan tujuan penelitian kamu 3. Iya. Harusnya 3-3-nya ini itu tuh masuk di pengolahan data. Paham maksud saya? Paham. Jadi pengolahan data itu jangan diartikan bahwa itu tuh hanya data yang sifatnya kuantitatif gitu loh. 5W1H itu kan kualitatif kan sebenarnya. Iya. Nah, itu juga maksudnya pengolahan data sebenarnya. Jadi kan bisa pengolahan data kuantitatif, bisa pengolahan data kualitatif. Ya, jadi sebenarnya ini 1 sama 2 hampir sama ya sebenarnya ya. Ini tadi salah ya ini toh. Ini tadi kan FMEA dapat RPN kan? Iya. Nah, berarti kan sudah masuk di sini tuh sebenarnya. Sudah masuk di sini kan sebenarnya? Iya. Nah, ini pengolahan datanya ini langsung, berarti ini pengolahan data itu termasuk usulan perbaikan yang ini tadi 5W1H. Nah, nanti analisisnya itu tuh terus dibahas tadi. Misalkan ini jangan lagi hasil dan pembahasan ya. Karena hasil itu kan hasil dari pengolahan datanya kan? Iya. Ini langsung pembahasan aja atau analisis. Ya. Karena hasil itu ada di pengolahan data. Nah, nanti analisisnya itu sebenarnya kamu menganalisis bagaimana sih perusahaan sekarang ini, terus bagaimana dengan hasil pengolahan data kamu tadi, gitu. Lebih bagus lagi dianalisis lagi dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang GIPSI tuliskan di bab 1. Ya, gini aja deh, biar nggak bingung sampai ke pengolahan data dulu deh. Nanti di sini ada analisis, nanti kita lihat dulu hasil pengolahan datanya gimana. Gitu ya. Jadi intinya message saya adalah ini tuh bukan masuk di hasil, bukan masuk di pembahasan. Karena ini masih menjawab tujuan penelitian semua kan ini. Iya. Ya, itu masuknya di pengolahan data. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, nanti disesuaikan untuk penjelasannya ya. Oh ya, untuk yang ini di GIPSI ini ada satu lagi. Ini nih. Jadi ketika di sini menjelaskan FTA gitu ya, ini tuh jangan lagi, apalagi nih yang terutama FMEA.
Langkah-langkah ini sudah dijelaskan belum di bab 2? Ini sudah ada belum di dasar teori? Ada belum, Gipsi? Sudah ada, Bu. Hah? Sudah ada, tapi beda bahasa. Oke. Sebenarnya gini, kalau ini di dasar teori sudah ada, itu nggak usah lagi dijelaskan ya. Karena kan di mana? Jadi di sini menjelaskannya hanya FMEA ini digunakan untuk apa sih di penelitian ini gitu loh. Masalah langkah-langkahnya, masalah ada rumusnya, itu sudah nanti lihat di bab 2. Gitu ya, Gipsi ya. Jadi jangan lagi menuliskan rumus, langkah-langkah, prosedur yang sebenarnya sudah ada di bab 2. Jadi langsung aja dituliskan. Diagram Paretonya untuk menentukan ini cacat dominan, langsung spesifik. Cacat dominan pada smart card telco. Nah, ini bagus, ini benar. Terus FTA itu di sini langsung dijelaskan FTA-nya digunakan untuk apa. Gitu. Nah, ini FMEA ini yang saya kok pakai prosedurnya nih. Kalau memang sudah ada di bab 2, nggak perlu dituliskan. Udah, yang terakhir ini kayaknya formatnya aja ya. Ini kan harusnya menjorok ke sana ya. Ini daftar pustakanya belum ada ya? Lain kali dilengkapi ya. Meskipun belum selesai, itu daftar pustakanya ya. Udah, itu aja. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Oke, Tiara? Sheila? Bu, saya mau tanya. Ya. Kan di punya saya kan buat ngerencanain bahan baku kan, Bu. Lah dari sebulan saya PKL itu saya ambil satu produk yang saat itu permintaannya tinggi. Jumlahnya itu. Lah, kan kalau buat rencana itu kan satu produk itu ada beberapa bahan. Lah, itu bahan jumlah itu kan punya saya harusnya ada jumlah yang digunakan itu berapa bahannya. Dalam membuat satu produksi. Nah, tapi sama perusahaannya itu nggak dikasih itu katanya cuman itu yang kalau untuk luar boleh cuman bahan-bahan yang ditulis di komposisi aja, tapi jumlah itu nggak boleh. Kalau aku lihat tok boleh, tapi nggak boleh ditulis. Lah nanti bisa ngolah nggak? Maksudnya gini, MRP kan berarti harus tahu breakdown-nya ya untuk membuat produk ini nanti perlu apa gitu kan? Iya. Nah, dari komposisi itu ketahuan nggak? Misalkan untuk buat apa namanya? Buat sesuatu buat apa ya namanya ya? Kalian pas praktikum apa sih yang di breakdown gitu? Tamiya katakanlah gitulah ya. Tamiya itu kan berarti butuh rodanya 4 gitu kan? Ya. Terus nanti pintunya 2 katakanlah gitu. Nah, maksud kayak gitu nggak boleh, misalnya untuk satu produk itu butuh apa saja komposisi gitu, nggak boleh? Kalau komposisinya boleh, cuman nama-nama bahannya aja boleh, tapi kalau jumlahnya berapa itu nggak boleh. Dari komposisi tadi, jadi emang buat apa sih produknya? Itu skincare, Bu, tapi skincare-nya itu kayak ada orang bikin gitu loh, Bu. Lah nanti yang bikin kan sini gitu toh, di pabriknya itu lah. Mbaknya itu awalnya kan bilang, Mbak, aku mau minta data untuk sama aku bantuin Mbaknya. Terus Mbaknya bilang, boleh datanya sama komposisi ini, tapi kalau jumlah yang harus kayak misalkan butuh Aquades berapa gitu nggak boleh ditulis. Maksudnya dia nggak ngasih tahu gitu loh, Bu. Nah, Mbaknya bilang, kan aku bilang, Mbak, tapi itu tak buat ngitungin ngono. Terus Mbaknya itu bilang,
yo di arang-arang wae, ojo plek, nggak boleh gitu loh, Ya, Bu. saya tahu karena itu kan terkait dengan ini ya. Ya rahasia rahasia perusahaan. Ya, Sebentar. Emang kalau skincare bisa dipakai MRP ya? Bisa ya? Ya itu kan nanti berarti kan butuh ini kan ada beberapa gitu ya. Berarti nanti Aquades katakanlah berapa liter gitu-gitu ya? iya, Ya udah kalau saya nggak paham ya itu nanti kamu cek lagi ya itu memang bisa nggak pakai MRP gitu ya untuk produk-produk kayak gitu. Kemudian kalau tadi memang bahan-bahannya kan boleh ya tadi pembentuknya ya, cuma berapa-berapanya kan ya nggak boleh ya. Ya ya, udah itu ini aja benchmark aja artinya kamu cari di gitu. internet gitu ya gitu aja karena itu kan memang beda-beda saya paham itu kalau itu. Iya, Bu. Oke, pengujimu nanti siapa? Itu kayak Pak Adi. Pak Pak Adi. Edi. Ya udah Iya. nanti untuk menjawab tadi saya kira produknya bukan ini ya saya kira produknya ini bukan skincare. Ada sabun sama skincare sih, Bu. Cuman yang paling banyak itu skincare. Pas saya masuk itu produksinya paling banyak skincare. Ya udah nanti dijelasin aja gini. Kan di sini manajemen persediaan bahan baku toh. Sela Iya, berarti kan. Nah, iya. berarti kenapa sih perlu pakai MRP? Nah, jelasin dulu. Selama ini mereka merencanakan pembelian bahan bakunya gimana gitu loh. Apakah ada breakdown tadi berapa sih kebutuhan Aquades, berapa sih kebutuhan apa memang skincare itu butuh apa aja sih? Ya gitu-gitu misalkan bahan Iya. A berapa itu apakah itu diceritakan dulu sama Sela selama ini gimana nanti sehingga kenapa perlu direncanakan kayak gitu. Tapi bisa sih pakai MRP saya pikir ya. Kan nanti MRP itu bisa ketahuan kan ya. Produk ini harus dibeli sekian, berapa persediaannya, gitu kan ya persediaan yang sudah ada berapa, berarti nanti periode berikutnya harus beli berapa, harus dibeli di kapan, gitu bisa kan ya dari MRP kan ya? Bisa, Bu. Tadi kalau saya lihat di itu yang jurnal yang saya acu itu kayak gitu, Bu. Ya memang harus gitu. Ya maksudnya bisa gitu loh. Iya, MRP kan gitu kan, artinya kita merencanakan kita masih punya persediaan berapa, kita perlu beli berapa, kapan kita harus belinya gitu toh MRP. Iya. Nah itu makanya Sela perlu menceritakan terlebih dahulu selama ini perusahaan itu gimana mengelola, kapan beli, berapa belinya itu gimana, itu harus diceritakan dulu ya. Ya baik, Bu. Ya, tadi juga katanya Sela pas awal-awal nyinggung biaya-biaya, nah itu juga kalau boleh nanti dibandingkan gitu misalkan selama ini untuk tapi overall aja ya misalkan ya secara keseluruhan aja mungkin kalau minta detail nggak akan dapat gitu ya. Ya. Selama itu untuk mengelola persediaan itu butuh berapa. Nah nanti bisa dibandingkan misalkan kalau direncanakan dengan MRP ternyata bisa menghemat. Nah itu poin bagus buat Sela gitu. Ya jadi nanti silakan karena saya belum baca ya belum baca lapornya Sela nanti silakan dipertimbangkan apakah hanya merencanakan atau sampai ke tadi karena tadi Sela pas di awal saya tanya tadi sampai ke biaya ya kayaknya ya biaya persediaan ya. Kalau sampai bisa membandingkan itu bagus. Itu artinya dengan perencanaan yang baik itu ternyata bisa katakanlah menghemat sekian rupiah katakanlah gitu. Gitu ya Sela ya? Ya Bu Ida. Oke. Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih teman-teman. Silakan. Terima kasih Bu Ida. Baik, Bu. Oke, saya pamit ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu Nggak perlu Ida. kirimkan filenya kan ya, Tiara Gipsy ya? Semisal dikirimkan gimana, Bu? Oh gitu, tapi tadi nggak saya komentari loh, cuma saya merah-merahin gitu tok loh. Iya, nggak apa-apa, Bu.
Oke, ya sudah. Nanti saya kirim balik lewat WA lah. Bu, nanti untuk revisiannya itu dikirim revisiannya atau nambah bab, Bu? Iya kalau bisa nambah bab gitu no. Oh, Ya iya. terserah kamu mau cepet ujian atau apa terserah. Oh, iya, Kalau memang baik, bisa nambah bab ya langsung nambah bab juga nggak apa-apa. baik, Bu. Terima kasih, Bu.